Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membongkar habis tentang rahasia bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan, tentang bagaimana cara menanam biji blueberry dari buah segar. Buat sahabat penggemar tanaman unik, khususnya tanaman blueberry, kali ini di depan saya sudah ada tanaman blueberry yang saya tanam dari biji. Ikuti video ini sampai habis, dan alangkah baiknya sebelumnya mohon like dan subscribe. 2 bulan yang lalu sebelum video ini dibuat, saya membuat video tentang bagaimana cara memisahkan biji blueberry dan juga tentang sensasi memakan buah blueberry. Pada saat itu bijinya saya pisahkan dan saya kumpulkan dan saya tanam. Blueberry di depan saya ini adalah blueberry yang berasal dari negara Spanyol, yang saya beli dari salah satu online shop. Jika kawan-kawan mau membeli buah blueberry segar untuk ditanam bijinya, kawan-kawan bebas memilih apakah itu blueberry dari Australia, dari New Zealand, atau dari Spanyol, atau bisa dari USA, bisa juga dari Peru atau Argentina. Yang terdapat di online shop beberapa jenis blueberry itu dari negara-negara yang saya sebutkan tadi. Kali ini saya akan membongkar habis bagaimana cara menanam biji blueberry yang berasal dari buah segar. Karena di antara kawan-kawan tentunya masih banyak yang ragu atau masih banyak juga yang bertanya lewat channel saya. Di antara mereka tuh memang ada yang sudah berhasil, tapi ada juga yang belum berhasil atau gagal. Channel di Wulan ini adalah contoh yang sudah berhasil menanam blueberry dari biji. Tolong berikan dukungannya, like dan subscribe-nya. Kali ini saya akan benar-benar mengupas tuntas bagaimana cara menanam biji blueberry yang berasal dari buah segar untuk meminimalisir kegagalan. Dan kali ini saya akan menggunakan sebuah penelitian baru ya. Kunci pertama untuk sukses menanam biji blueberry adalah, yang pertama kita harus memilih buah yang berkualitas baik. Buah yang berkualitas baik itu adalah pertama dari tingkat kematangannya yang sudah cukup benar-benar matang, yaitu warnanya biru ke hitam-hitaman. Kemudian yang faktor paling penting juga untuk menjadikan pola menanam ini berhasil, yaitu kita juga harus mengkondisikan media. Blueberry atau jenis berry-berryan yang lain sangat cocok jika kita menggunakan media yang asam. Direkomendasikan menanam blueberry ini dengan media yang asam, yaitu pH-nya antara 4,5 sampai 6,5. Untuk lebih gampangnya, pokoknya di bawah 7 lah. pH normal itu adalah pH 7. Untuk medianya sendiri, komposisi medianya ini, yang di depan saya ini ada berbeda-beda. Ya, yang ini, yang saya tanam ini adalah komposisinya adalah sekam bakar dicampur dengan tanah, kemudian dicampur dengan sekam mentah. Jadi sekam bakar, sekam mentah, dan tanah untuk yang ini. Kemudian yang ini medianya adalah kokopit, saya campur dengan sekam mentah dan sekam bakar. Yang ini hanya sekam bakar dan sekam mentah. Adapun pola menanamnya,
dari ketiga ini semuanya saya mixing. Tiga-tiganya saya terapkan sesuai dengan teori yang berasal dari para YouTuber tanaman blueberry dari luar negeri. Yaitu ada yang saya potong buahnya, kemudian saya ambil bijinya, saya pisahkan, kemudian saya tanam di media ini. Kemudian ada yang buahnya langsung saya potong, kemudian saya susun dan saya timbun kira-kira dengan media setebal 1 cm. Yang ini kombinasi antara buah dan biji. Cuman ini pada saat tumbuh banyak ini kehujanan. Jadi tunas-tunas blueberry-nya keluar terbawa air hujan. Kebetulan ini saya taruh di luar. Tiga-tiganya saya taruh di luar. Pada saat menanam semuanya saya taruh di luar. Kepanasan, kena sinar matahari pagi. Dan yang ini agak berbeda perlakuannya, itu saya tanam di luar tapi di bawah pohon-pohon kecil ya, di bawah saya taruh di pot. Jadi ketiganya ini pada saat tumbuh sebetulnya tumbuhnya banyak. Hanya yang ini kena air hujan, langsung kena curahan. Dan menanamnya nggak bersamaan, hanya metodenya saya gunakan medianya berbeda-beda. Yang ini lebih awal 2 bulan yang lalu, yang ini kira-kira 1,5 bulan berbarengan dengan ini. Setelah kita membahas tentang medianya apa, yaitu sebenarnya media ini bebas-bebas saja ya. Baik komposisinya menggunakan sekam bakar sama sekam mentah, maupun dicampur kokopit atau juga dicampur dengan tanah. Cuman saya lebih merekomendasikan dengan tanah, karena kalau dengan kompos biasanya kompos itu banyak kutunya. Dan alangkah baiknya kalau kita menanam dari biji blueberry, dari buah segar, kita memberikan tatakan seperti ini. Tapi kita ganjal seperti ini. Ya. Kemudian di sekitar tatakannya dikasih air agar tidak dirambatin semut. Karena biji buah blueberry itu mengandung gel yang masih punya rasa manis dan disukai sama semut. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengkondisikan agar media ini asam. Tentu saja kita banyak pilihan ya. Yang pilihan pertama, kita bisa menggunakan air cuka, 2 sendok cuka yang dilarutkan dalam 1 liter, kemudian disiram ke media ini masing-masing minimal 3 hari sebelum biji ditanam, dan lebih baiknya adalah 1 minggu sebelum biji blueberry ini kita tanam. Jadi ketika kita order untuk membeli buah segar blueberry dari online, sebaiknya kita langsung membuat media yang saya sebutkan tadi, kemudian disiram dengan larutan asam cuka. Standar pH-nya atau keasamannya yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang jelas blueberry ini harus di bawah pH normal, itu saja gampangnya. Agar lebih akurat menghindari kegagalan, kita bisa menggunakan yang disebut dengan kertas lakmus atau dengan standar pengukuran pH meter. Agar kita tidak mereka-reka seberapa asamnya media yang kita akan gunakan untuk menanam blueberry ini, sebaiknya kita menggunakan digital pH meter yang banyak di online shop dengan harga yang terjangkau, atau bisa lagi dengan lebih murah dengan menggunakan kertas lakmus. Bagaimana cara mengukur atau mengkalibrasi kertas pH atau menggunakan digital pH meter?
kita bisa menggunakan air mineral. Kemudian kita masukkan sampai kertas pH ini basah. Lalu kita ukur ya. Nah, kalau ini netral, ini kondisinya asam basahnya netral, yaitu angka 7, sama dengan angka 7. Dan air mineral ini adalah kondisinya netral atau pH 7. Jadi cara mengukurnya adalah seperti ini. Ketika media ini masih basah, masih agak basah, kita tancapkan saja pH meternya, kertas lakmusnya ke dalam tanah ini. Ini kita gunakan kertas lakmus sebagai alat ukur tingkat keasaman tanah yang akan kita gunakan. Setiap 1 minggu sekali atau paling tidak 2 minggu sekali, tanah ini harus kita ukur kembali tingkat keasamannya agar tanamannya tidak mati. Karena blueberry ini sangat cocok dengan tanah yang asam. Kemudian ini kita angkat dan kita ukur. Ini angkanya menunjukkan angka 4 dan kode warnanya ini sama, berarti menunjukkan kondisi medianya adalah asam, cocok untuk media yang kita perlukan. Yang berikutnya adalah setelah tanaman biji blueberry ini tumbuh seperti ini, teknik merawatnya adalah setiap kita menyiram itu harus basah, tetapi tidak boleh tergenang airnya. Lubangnya betul-betul bisa membuat drainase yang lancar. Kemudian 1 minggu 1 kali kita harus menyiram dengan air yang asam. Air yang asam ini bisa menggunakan air yang dicampur dengan asam cuka. Kalau saya biasanya menggunakan cuka dapur yang tidak terlalu pekat, 2 sendok makan dicampur dengan 1 liter air. Lalu kita siramkan. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Cara yang kedua adalah kita bisa menyiram 1 minggu sekali dengan serbuk kopi yang dicampur dengan air. Kemudian kita siramkan, tapi tidak boleh air panas ya. Kalau air panas sama air gula itu buat yang nanam. Metode dari saya yang terakhir, bagaimana caranya membuat media asam adalah dengan menggunakan minuman ini. Cukup jelas ya kawan-kawan ya. Minuman ini bisa digunakan untuk menyiram media baik sebelum menanam maupun setiap 1 minggu sekali disiramkan ke dalam media dari tanaman yang sudah tumbuh seperti ini. Ini menurut saya ini lebih aman daripada menggunakan larutan asam cuka. Saya akan ukur berapa pH-nya minuman ini. Ini asli guys. Saya akan ukur ini menggunakan pH lagi, kertas lakmus lagi. Tapi karena ini saya buat videonya malam hari, agak kurang jelas ya kode warnanya. Karena ada lampu. Coba saya matikan dulu lampunya. Ini akan saya ukur dengan kertas lakmus. Berapa pH-nya? Gak usah lama-lama, langsung kita ukur. Nah ini jadi pH-nya berapa nih yang cocok nih? 4. Ya sekitar 4,5 lah. Untuk merawat tanaman blueberry yang sudah tumbuh seperti ini, selanjutnya bisa digunakan dengan minuman Pocari tadi. Lah kok saya jadi nyebutin mereknya ya.
Padahal nggak niat iklan ini, tapi nggak apa-apa lah, ikhlas kok. Nah, disiram seperti ini. Ini metode yang paling ampuh, yaitu menggunakan, dari sekian metode penelitian saya tentang menanam biji blueberry, khususnya untuk mengkondisikan media tanam supaya asam, maka menggunakan minuman ini jauh lebih terkontrol ketimbang kita meracik sendiri dari asam atau asam cuka yang dicampur dengan air, ataupun dengan menggunakan kopi, karena tingkat keasamannya yaitu tergantung dari kepekatan jenis kopi. Setelah saya ukur, ternyata ini paling cocok untuk mengkondisikan media tanam untuk blueberry, yaitu pH-nya pH 4 atau sekitar 4,5. Ini udah standar ini. Oke kawan-kawan, setelah tadi saya bongkar bagaimana caranya supaya kita bisa sukses menanam biji blueberry ini, kemudian saya juga akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat kita gagal dalam menanam biji blueberry ini. Yang pertama adalah kebalikan dari yang tadi, yaitu dalam hal pemilihan bibit, kita tidak memilih bibit atau biji atau buah yang baik tingkat kematangannya. Itu faktor kegagalan yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak pas dalam mengkondisikan tingkat keasaman media tanam. Bisa jadi media tanamnya tidak asam atau kurang atau kelebihan. Makanya sebaiknya kawan-kawan harus menggunakan digital pH meter atau minimal menggunakan kertas lakmus. Kalau untuk darurat-daruratnya, sesuai dengan penelitian saya, sebaiknya menggunakan ini. Karena sudah saya ukur pH-nya sangat cocok untuk menanam blueberry ketimbang menggunakan ini, air kopi, atau melarutkan sendiri asam cuka ke dalam air, karena itu belum tentu pas. Dan faktor kegagalan yang ketiga, biasanya pada saat kita menanam biji blueberry dari buah, biji blueberry dari buah itu masih mengandung gel buah yang masih ada rasa manisnya dan masih ada sedikit daging-dagingnya yang menempel, sehingga itu biasanya dikerumunin semut atau jasad-jasad drainage yang ada di dalam tanah. Bisa juga biji-biji blueberry yang kita tanam itu dibawa kabur oleh semut atau dimakan atau dirusak, sehingga itulah yang menyebabkan kegagalannya. Nah, untuk mencegah kegagalan itu, kita siapkan baki seperti ini, kemudian kita isi, tetapi pot ini tidak boleh terendam. Bagaimana caranya? Bisa kalian dengan cara mengganjal di bawahnya. Dan kita tidak boleh terlalu menaruh di tempat yang tidak kena sinar matahari. Alangkah baiknya terkena sinar matahari, tapi sinar matahari pagi dari jam 7 sampai jam 10. Kalau sudah tumbuh seperti ini sudah kuat. Yang penting media tanamnya tidak kering. Kemudian tingkat kegagalan yang lain, kadang-kadang kita bisa menanam biji blueberry ini hingga tumbuh, akan tetapi kita tidak bisa memainten kondisi media tanamnya supaya tetap asam. Sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara tadi, bisa dengan melarutkan air dengan cuka, atau bisa menyirami dengan serbuk kopi yang kita larutkan dalam air, atau ini yang paling terukur begitu. Intinya kita harus menanam blueberry ini, yang pertama memilih kualitas buah atau biji yang baik. Kemudian kondisi medianya harus asam dan pada saat menanam terkena sinar matahari. Kemudian yang keempatnya adalah kita harus merawat
media tanam itu supaya keasamannya tetap sesuai standar dan tingkat kelembabannya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah tergenang. Jadi cukup basah atau lembab, itu saja sudah cukup untuk pertumbuhan selanjutnya. Dan setelah tanaman ini tingginya mencapai 3 cm atau 5 cm, barulah kita pindah ke dalam media yang lebih besar, pot yang lain. Demikian kawan-kawan, setelah saya membongkar habis tentang rahasia bagaimana cara menanam blueberry dari biji, khususnya dari buah ini, faktor-faktor apa saja yang membuat kegagalan ataupun keberhasilan sudah saya bahas di sini, serta bagaimana dengan menggunakan metode baru dalam hal mengkondisikan media ini supaya menjadi asam sesuai dengan standar menanam atau pertumbuhan blueberry. Like dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua, khususnya penggemar tanaman unik ataupun tanaman blueberry khususnya. Sekian dan terima kasih. Sisa pokarinya juga saya minum dulu, haus.